Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita ngonten dengan Bang Pai. Ternyata nih beliau ini satu kampung dengan saya, sama-sama kampung Arang. Iya betul, saya orang Kampung Arang. Kampung teman-teman. Arang. Ya. Cuma bedanya beliau ini di Aju Cipto, saya orang tadi. Itu ya beda. Nah gini guys, jadinya waktu itu saya tuh pernah main ke SD saya. Nah, main lah, ini kan udah lama kan tamat dari SD. Main, nengok ada buku. Nama buku itu kalau tak salah Sepok Dua Belanda bang. Iya. Aha, nama buku itu Sepok Dua Belanda kan. Saya pikir siapa ni kan. Keren benar ni orang kampung Akang dah sampai ke Bulgaria kan. Rupa beliau ni. Nah itulah aja. Jadi gimana lah bang perjalanan ke Bulgaria tuh sampai bisa ngajarkan abang seperti ini. Iya, kalau tadi buku yang ditemukan Sepok Dua Belanda itu berarti perjalanan saya ke Belanda. Oh Belanda, oh beda Kan lagi. Sepok Dua. Kalau Sepok yang dua. Sepok pertama baru Bulgaria. Oh, Bulgaria. Jadi buku Sepok saya itu ada 3. 1 Sepok Bulgaria, 2 Sepok Belanda, 3 Sepok Spanyol. Oh Sepok Spanyol. Nah, jadi ada 3 Sepok teman-teman. Dari kampung Akang sampai ke Spanyol. Nah, kalau yang Sepok Bulgaria itu saya kasih apa? Subjudul kan namanya. Judul kecil tuh. Subjudul. Subjudul kan. Sepok. Hmm. Cerita orang kampung yang kampungan di kampung orang. Nah, yang kampungan di Jadi itu sejarahnya. Saya kan dari Kampung Arang. Saya ceritakan lah di buku itu kan saya orang Kampung Arang, ngomong R bekarat. Karena kalau ciri khas sekali ya. di dalam buku itu tuh bahasa Melayu. Buku itu tuh buku berbahasa Melayu. Nah, sampai kemudian saya ketemu orang. Singkat cerita, saya bisa terbang sampai ke Bulgaria. Nah, di Bulgaria itu kan Eropa. Tempatnya tuh musim dingin, Musim dingin. Musim dingin. Karena kampung Arang nggak pernah turun salju. Ketemu salju pertama kali. Makan keju pertama kali. Kan keju pertama kali. Maksudnya keju asli, keju Eropa. Keju kita ini kan dah KW. penuh dengan rekayasa kan. Disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi rasanya tuh bukan itu ya keju yang dari kambing tuh ada putih namanya feta kalau saya tak salah itu. Awalnya saya tak suka, lama-lama jadi ketagihan gitu. Nah, selama saya di sana itu saya mengalami peristiwa-peristiwa yang sepok, yang apa? Yang tak pernah terjadi. Tahu-tahu sendiri lah kan sepok. Ngapa gini nih, gitu. Nah, itu tuh awalnya sebelum akhirnya di buku itu tuh saya ceritakan di Facebook. Jadi enggak ada nama sepok tuh enggak ada sebenarnya. Jadi hanya cerita orang kampung yang kampungan di kampung orang. Setiap hari saya posting. Bagian 1, besok bagian 2, bagian 3, makin lama makin banyak gitu. Misalnya saya sepok ketemu gini. Kok kita kan ada jalan raya. Betul. Nah di sana juga ada jalan raya. Ada jalan tol di sana tuh, jalan yang cuma bebas hambatan. Jalan bebas hambatan. Nah, di jalan bebas hambatan tuh ada motor yang suka dipakai MotoGP. Kayaknya. Saya terkejut aja, wow, lajunya minta ampun. Nah, saya kasih judul Is That Valentino Rossi. Nah, jadi adalah cerita itu. Is That Valentino Rossi. Jadi Valentino Rossi itu ada di jalan raya gitu. Dan betul-betul kita saksikan memang mereka laju-laju dengan motor dengan 500 cc ke motor itu tuh. Ada 1000 sih. Ada tak tahu lah saya berapa cc-nya, tapi intinya itu laju. Terus ketika saya ketemu salju gitu juga. Nah, lalu postingan sosmed itu dikomentari banyak orang. Orang tuh suka dengan cerita saya itu nyuruh saya jadikan buku. Nah, itu awal mulanya. Kalau ngomong kronologi sejarah, nah itu awal mulanya kenapa buku Sepok itu hadir di Kota Pontianak. Dari situ. Dari cerita kesepokan saya ketika pertama kali sampai di Eropa. Jadi waktu ke Eropa tuh, Bang, apalah yang Abang dapat tuh? Yang Abang di Pontianak ini enggak dapat, tapi pas ke Eropa itu dapat. Yang pertama jelas salju lah. Iya banyak. Sini kan enggak ada salju kan? Iya, kalau secara fisik banyak. Dan waktu itu di awal-awal tuh ya inilah kesepokan saya yang mendatangkan kritik. Maksudnya saya tuh sampai dikritik sama kawan saya karena di awal-awal tuh saya suka membanding-bandingkan nama orang sepok kan. Namanya juga orang sepok kan. Ini misalnya gini, saya ke supermarket ketemu pisang. Pisang tuh harganya tuh saya lupa harganya berapa tapi enggak masuk akal, mahal sekali. Kalau dirupiahkan. Nah, kalau dirupiahkan. Dan memang mahal dan enggak semua orang makan pisang di sana tuh pada waktu itu di Bulgaria itu. Kenapa? Karena pisang ini makanan elit bagi orang-orang sana.
Saya sampai heran, wah, di tempat ini dibuang-buang maksudnya. Tempat kita belampar sekali ya. 5.000, 10.000. Maksudnya cuma €1 gitu udah dapat satu sisir pisang yang banyak gitu. Sana tuh berapa euro saya lupa. €1 kita dapat tandan kayaknya. Mungkin gitu. Tahun 2010. Jadi keheranan itu saya sampaikan ke kawan-kawan, apa gini nih, apa gitu. Nah, terus dia bilang enggak bisa. Ini ilmu pengetahuan lah yang saya dapat. Di setiap tempat itu pasti punya ceritanya masing-masing dan punya sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan tempat apapun. Makanya banyak orang yang culture shock katanya kan. Shock dia lihat budaya yang berbeda, termasuk saya. Nah, dan usut penyusut pisang itu pun ternyata bukan dari Bulgaria, tidak tumbuh di sini nih. Ini impor. Barang ini nih dari Dominika atau Amerika Latin. Saya ingat tuh Amerika Latin lah ini, mungkin negaranya Dominika. Jadi wajar kemudian mahal dan wajar kemudian tidak semua orang makan buah ini. Ini kan buah tropis. Buah sementara itu musim dingin. Iklimnya dingin. Sampai bisa menghadirkan buah musim panas ke daerah musim dingin kan luar biasa. Jadi wajar kalau harganya mahal. Prosesnya pasti berat dan ini pasti buah terbaik yang ada di negara itu untuk diekspor ke Bulgaria. Kira-kira gitulah. Nah, itu satu hal yang saya dapatkan, mindset. Jadi kalau pertanyaannya apa yang didapat ketika di Eropa, mindset awal bahwa memang secara sunatullah ini kita hidup tuh memang beraneka ragam. Satu dengan yang lain tuh beda-beda, tidak bisa disamakan gitu, tidak bisa disamakan. Jadi ya wajar kalau ada perbedaan-perbedaan. Sama kayak pendidikan yang kata Bang tadi itu. Iya betul. Kalau fisik saya dapat banyak lah, salju. Saya pernah naik ke gunung salju. Wah, ini kalau ini diceritakan takut saya jadi langka. jadi betul. Karena di Pontianak tuh enggak ada itu, apa namanya? Enggak ada salju. Iya. Ada pun itu di Gaya, main skate-skate tuh. Jadi naik bis dari kota Sofia itu sampai di bawah kaki Gunung Vitosa nama gunung itu. Tuh putih, semuanya ditutup salju kan. Nanti dari bawah ke atas itu naik apa namanya? Gondola kan? Apa gondola? Gondola. Kereta listrik tuh. Apa tram? Dia berjalan kereta gantung. Orang Melayu bilang kereta gantung. Wow, pemandangan di bawah tuh macam film-film lah. Wow, pohon-pohon apa kalau pohon-pohon Natal, pohon cemara tuh. Tiba-tiba ada rusa lewat. Kita kan tengok dari atas kan, Masya Allah. Ada orang main ski lewat. Nanti sampai di atas tuh sedang ada festival ski. Jadi sedang ramai-ramainya. Tapi waktu di Eropa tuh kepikiran nggak Bang pengen kuliah di Eropa gitu? Oh, saya kan usia saya udah lewat usia kuliah. Saya udah ke Eropa itu usia 29 tahun. 29 tahun. Kalau tak salah ya. Iya, umur saya udah 29 tahun. Waktu itu, bukan sekarang. Sekarang udah tua lah, udah beberapa tahun setelah itu. Nah, 29 tahun saya balik ke Indonesia, pergi lagi di usia 30, pergi lagi. Jadi saya pergi terus sejak usia 29. Sebenarnya kalau traveling itu sejak saya 27 kayaknya. 27 tahun. Tapi Jadi, masih Indonesia. Jadi gini, kan saya kuliah di usia 18 kan. Usia 18 tahun saya kuliah di Jogja. Habis itu keluar. Habis itu ke Jakarta setahun. Habis itu balik ke Pontianak. Pontianak itu saya balik tuh umur 24 tahun. Saya jadi penulis buku. Karena di sini tak banyak penulis waktu itu. Jadi bukan karena tulisan saya bagus, bukan. Karena tak ada orang yang berprofesi seperti itu. Kalau sekarang saya nulis, wah kalah lah dengan orang-orang yang zaman sekarang. Ini guys, ini beliau aja dulu tuh salah satu penulis yang top di Pontianak. Karena zaman dulu tuh ya itu masalahnya bukan karena tulisannya terlalu bagus atau gimana, karena belum ada penulis. Iya betul. Kenapa saya founder lah. Betul. Kenapa saya populer tuh ya mohon maaf bukan karena tulisannya bagus, tapi karena tak ada orang yang kayak gitu. Nah, karena saya menulis buku usia 24, kawan-kawan saya tentu saja orang-orang dari dunia literasi. Kayak wartawan, aktivis penulisan, segala macam, sastrawan. Nah, sampailah orang-orang barat, orang-orang luar negeri ini. Nah, saat itulah saya diajak ke Eropa. Maksudnya 2005, 2006, 2007 tuh saya di Pontianak tuh keliling Kalbar ke sekolah-sekolah. Ini memori masa lalu lah yang saya rindukan gitu. Semoga suatu hari saya punya kesempatan untuk ke sekolah-sekolah lagi karena
berkawan dengan anak sekolah tuh Masya Allah muda terus saya. Jadi dari tahun 2005 tuh kawan saya anak SMA terus. Anak SMA, walaupun Nah, dah tua dari Ini semoga ditonton anak SMA. Jadi saya bisa datang ke sekolah-sekolah. Ini mungkin yang nonton juga ini kayaknya udah yang pernah abang datangi gitu kan. Kalau masih ingat lah kan. Nah itu jadi dari sana sekitar 2008 tuh saya berkenalan dengan orang-orang Barat. Nah komunikasinya jadi bertambah luas, ilmunya semakin luas, walaupun rusak juga hidup semakin rusak juga iya terjadi. Itu saya mengakui lah di masa itu. Nah dari sana saya traveling ke dalam negeri bersama mereka sampai akhirnya nanti singkat cerita tuh berangkat ke Bulgaria itu. Nah itu momentum yang tak terlupakan sekaligus nanti jadi pemantik proses hijrah. Wah, tapi mungkin sekarang bukan tema hijrah ya. Tapi semoga kapan-kapan kita bisa ngonten soal hijrah. Nanti karena saya dapat pemikiran baru di Eropa. Tadi kan pertanyaannya dapat apa di Bulgaria? Nah, kalau fisik banyak lah yang didapat dan itu juga bisa didapatkan oleh banyak orang. Tapi yang langka itu pemikiran. Nah, saya dapat pemikiran baru tentang liberalisme, tentang agak berat sih memang, tentang sekularisme, juga tentang komunisme. Nah, karena orang-orang di Bulgaria itu dulu mereka di bawah kekuasaan Rusia. Oh iya, masih Uni Soviet. Ada satu sejarah yang luar biasa. Boleh lah saya ceritain ini kan? Boleh. Jadi saya tuh pernah ngobrol lah dengan orang di sana. Katanya tuh Bulgaria itu adalah negeri yang tak pernah berhenti dijajah. Katanya. Iya, sampai hari ini kan negara kecil nih sekarang. Jadi katanya dulu sejarahnya, nanti kita silakan cek lagi lah. Ini dihuni oleh orang-orang asli. Nama sukunya itu suku Trakian. Tahunnya tuh sebelum Masehi tentu saja. Sebelum Masehi. Nah, suku Trakian ini kalau teman-teman tuh suka nonton, pernah nonton film Perang Troya. Pernah nonton enggak Putra? Enggak pernah. Film kolosal nih. Kurang suka nonton film sih betul ya. Generasi baru sekarang ya. Tapi film zaman dulu tuh. Nah, suku Troya ini suku Trakian ini terlibat. Dia tuh di Bulgaria dekat Yunani. Bulgaria dengan Yunani kan berbatasan langsung. Turki. Nah, ini suku Trakian ini terusir oleh orang-orang Roma. Terjajah oleh Roma. Jadi kalau judulnya tadi Bulgaria adalah negeri yang tak pernah berhenti dijajah. Nah, dari mulai awal itu mereka dijajah oleh Roma. Sebelum Masehi itu ya? Ya abad 1 lah. Abad 1 Masehi. Abad awal. Nanti Roma berjaya itu kan, Sofia itu jadi salah satu kota administratif Roma. Lalu suatu hari Roma kalah dengan Islam. Karena di situ nanti masuk Utsmaniyah. Kan Turki dengan Bulgaria itu sebelahan betul-betul. Ketika kekhilafahan Utsmaniyah berjaya, nah itu kan mulai masuk ke Eropa. Nah, orang-orang lokal menganggap dijajah oleh Islam. Jadi mereka tidak suka kata orang mereka. Ini kan versi mereka kan. Pertama dijajah oleh Roma, kemudian dijajah oleh Islam. Selama 5 abad mereka bilang, tempat kita nih dijajah oleh Islam. Nah, padahal dampak dari penjajahan tanda kutip itu terdapat tempat-tempat pemandian umum air panas, dan itu hanya Islam yang mampu membuat itu. Karena dulu kan Eropa tuh tidak ada yang namanya toilet. Tak ada. Justru datangnya Islam tuh malah membawa perubahan yang bagus di Eropa. Betul. Gitu. Jadi kata penjajahan itu sebenarnya tidak terlalu tepat, karena Islam justru membawa perubahan baik. Islam sampai ke Eropa, termasuk di Bulgaria itu membuka wilayah itu. Jadi selama 5 abad itu wilayah itu tuh, dan terbukti sampai sekarang gitu, penuh dengan perdamaian. Jadi ada satu kawasan di Bulgaria itu, di ibu kotanya, di kota Sofia itu, di sana ada masjid Banyabasi. Tak jauh dari masjid itu ada sinagog namanya, tempat ibadahnya orang Yahudi. Sinagog, oke. Apalah saya tak tahu. Tak jauh dari situ tuh ada gereja. Saya tidak meneliti kapan mereka itu berdiri, kapan. Tetapi ini membuktikan seandainya itu berdiri satu masa, berarti 3 agama tuh akur di situ. Dan saya sangat yakin itu hanya ada di masa kegemilangan Islam. Sama seperti Cordoba kan gitu, negeri 3 agama itu. Islam menguasai, Nasrani sama Yahudi hidup berdampingan. Toleransinya ada. Nah, itu terjadi di Bulgaria. Tapi versi mereka kan dijajah. Di posisi orang modern. Jadi pertama dijajah Roma katanya.
Kedua, dijajah Islam. Setelah 5 abad, Islam kalah, dia bilang, oleh Rusia. Jadi sama Soviet. Islam itu terusir oleh Rusia. Akhirnya kita dijajah oleh Rusia. Dia bilang gitu. Jadi komunis. Islam Bulgaria itu jadi negeri komunis selama berapa tahun gitu. Jadi komunis. Sampai akhirnya kan hancur. Komunisme hancur tahun 90-an, termasuk di Bulgaria itu hancur, berganti ke demokrasi. Demokrasi. Sekarang dia demokrasi yang konon kabarnya sudah merdeka, tapi kata orang yang saya temui ini dibilang ternyata hari ini pun kita masih dijajah sama demokrasi, dijajah ekonomi, dia bilang. Coba kau tengok pengusaha di Bulgaria ini yang punya perusahaan, yang pegang perusahaan itu bukan orang lokal, dia bilang. Luar. Orang Perancis lah, orang Jerman, orang Amerika. Kapitalisnya tinggi. Jadi hari ini kita dijajah kapitalisme, dia bilang gitu. Jadi dari zaman tahun 1 Masehi sampai tahun 2000 ini Bulgaria itu katanya negeri yang tak pernah berhenti dijajah. Katanya sih kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal dijajah nih Bang, bukannya kita aja satu negara saudara kita kan, Palestina yang hari ini sampai hari ini masih dijajah gitu. Iya, betul. Sampai Piala Dunia itu sampai diberhentikan. Iya betul. Kan gini loh, Palestina ini dijajah terus menerus dengan Zionis dari tahun 1900-an. Nah, terus Indonesia, cuman gara-gara Indonesia tidak menerima pengakuan Israel itu bisa bergabung main di Indonesia karena sesuai dengan undang-undang Indonesia tadi kan, bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bukannya kita sesuai dengan konstitusi kita gitu. Nah, tetapi kenapa hari ini masih banyak yang itu jadinya? Nah, kita mau ngomong apa nih? Ngomong penjajahan ya atau penjajahannya lah. Kita bahas penjajahannya kan. Ini podcast baru besok ditutup langsung kan gitu. Nah, jadi ya gini, sebenarnya memang udah watak manusia untuk menguasai pihak lain. Itu ini sudah sejak zaman dulu lah ini. Sejak anak Adam lah kayaknya. Siapa namanya yang satu orang Habil dan Qabil. Qabil dan Habil. Yang jahat hidup, yang baik mati kan. Gitu kan. Dan semenjak peristiwa Habil dan Qabil itu memang manusia ini terbelah dua gitu. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Kemudian nafsu menguasai itu terjadi di masa-masa setelah itu, sampai nanti mereka membuat peradaban. Kan awal kan jadi suku, dari suku bentuk besar nanti ada pemimpin suku, ada sampai akhirnya di kerajaan gitu kan. Nah, itu kan peradaban yang secara alamiah itu mereka ingin menguasai pihak lain. Itu ingin menguasai pihak lain. Jadi kita bisa sebutlah Romawi, Bizantium, Yunani, Persia, India, Belanda, modern ya, zaman modern ada Belanda, ada Perancis, ada Portugis, Spanyol. Itu karakternya menguasai pihak lain, memperluas wilayah. Apakah motifnya ekonomi terserah lah, tapi intinya menguasai wilayah lain. Termasuk Islam. Islam itu juga menguasai wilayah lain. Kalau tidak menguasai wilayah lain berarti dia cuma sampai Madinah aja. Kan kita melihat hari ini Islam sampai seluruh bumi kan. Malah mungkin cuma sampai Mekah ya kan. Karena Rasul cuma lahir di Mekah. Iya. Nah, tapi perlu kita perhatikan perbedaan antara ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan ekspansi yang dilakukan oleh bukan muslimin. Islam itu melakukan ekspansi, sebenarnya dia tidak melakukan penjajahan, melainkan melakukan futuhat. Apa bahasanya? Al-Fatihah itu apa? Pembukaan. Mereka tuh membuka wilayah itu, membebaskan wilayah itu dari penyembahan kepada selain Allah menuju penyembahan kepada Allah. Justru bukan ini ya, bukan menjajah. Bukan menghancurkan. Karakter penjajah itu menghancurkan. Islam malah menghadirkan, membangun yang bagus-bagus. Ketika wilayah itu dimasuki oleh Islam, insya Allah orang-orang itu senang. Yang awalnya terbelakang jadi maju. Menjadi maju betul. Minal zuluma ilan nur gitu. Misalnya ini apa Imam Bukhari itu dari Bukhara itu hari ini apa? Uzbekistan. Kalau kita lihat hari ini Uzbekistan itu memprihatinkan. Miskin, terbelakang, mereka bekas dijajah komunis berapa lama kan. Soviet kan, dia Uzbek Soviet nama sukunya itu. Pada masa kejayaan kegemilangan Islam itu luar biasa itu negeri Bukhara itu. Bahkan ya Imam Bukhari lahir dari sana. Ada sisa-sisa kejayaan Islam masih ada.
Nah, jadi balik lagi ke persoalan penjajahan itu. Kan saudara kita nih kan Palestina. Nah, Palestina itu dijajah. Palestina itu negeri kaum muslimin yang dijajah oleh orang-orang Israel dan bukan dibangun. Beda karena kan Islam tadi membangun kan, tapi dihancur leburkan. Nah, seharusnya kita sebagai seorang muslim itu melakukan pembelaan yang betul-betul membela gitu, bukan sekedar mengutuk tapi betul-betul membela. Tapi sedih hari ini, masa saudara kita kan sedang diserang-serang di Palestina gitu kan. Malah hari ini tuh kita kayak santai-santai aja, biasa-biasa aja, kayak rasa kepedulian kita tuh mana gitu kan. Ya betul. Salah satu saya bisa pergi jalan, salah satu saya traveling itu, hal yang saya dapatkan itu, yang tadi saya udah ceritakan itu mindset memang. Nah, saya punya kesimpulan, sampai hari ini saya punya kesimpulan, kaum muslimin itu berada di kemerosotan berpikir yang sangat rendah hari ini. Akibatnya ya yang tadi itu Ali Imran 110 yang kata Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummah itu tidak terjadi. Termasuklah penjajahan Palestina. Seandainya kita ini berpikir cemerlang, kan ada hadis Nabi yang mengatakan orang beriman itu bersaudara. Seperti apa kata Nabi? Satu tubuh. Seperti satu tubuh. Satu tubuh itu kalau tangan sakit, kaki ikut sakit. Kan satu tubuh. Kepala sakit, semuanya sakit. Ah gitu. Jadi apalagi sakit karena duitnya habis gitu. Hari ini Palestina tuh sakit. Kita tak sakit. Jadi apakah kita beriman? Kan gitu. Karena kan orang beriman itu satu tubuh, kaum muslim itu hari ini Rohingya sakit, kita tidak sakit. Uighur sakit, kita tidak sakit. Kashmir sakit, kita tidak sakit. Nah, berarti kita harus melakukan sesuatu agar persaudaraan muslim itu betul-betul terwujud. Dan sebenarnya Israel itu cuma masalah kecil. Kenapa masalah kecil? Karena itu negara kecil. Kecil negara itu tuh kalau dibandingkan dengan kebesaran kegemilangan Islam di masa lalu. Tapi karena hari ini kita tercerai-berai, kita tidak mengindahkan Quran wala tafaraku ya ayyuhallazina amanu apa? Bukan. Ittaqullah. Apa biasa orang khutbah Jumat tuh nanti diedit ya. Ittaqullah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu di surah apa ya? Ali Imran ya. Ya. Apa Farid? Mana? Hah? Yang mana? Jangan bercerai-berai, matilah kamu dalam kondisi muslim. Oh, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu apa? Ali Imran 102. Itu bertakwalah kepada Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti bukan ayat habis itu setelah itu. Ini kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillah. Lupa ayat, guys. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa la tafarraqu gitu kan? Nah, jadi jangan bercerai-berai itu perintahnya. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini bercerai-berai dalam apa? Negara bangsa dalam lebih dari 50 negara bangsa. Nah, akibatnya Israel yang kecil itu tak ada yang bisa ngalahkannya. Karena kita juga kecil. Seberapa pecah belah? Karena terpercaya coba juga buka bus kamu. Mampus budak selesai. Gitu. Jadi seperti itulah. Jauh pembicaraan kita nih dari jalan-jalan sampai ke jalan-jalan sampai ke. Ya, tapi kan ini lagi hangat nih kan. Iya. Masalah Piala Dunia kemarin tuh lah. Iya, betul. Kan jadi jalan-jalan sampai bahas Piala Dunia gitu. Nah, sesuai dengan konstitusi kita sebetulnya kan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ya. Kalau kita ngakunya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, cuman tertulis saja, tapi prakteknya tidak kita lakukan, kan ibarat apa ya? Ya, jangan-jangan kita melegalkan penjajahan. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan apa yang kita pernah tulis waktu itu gitu. Betul. Makanya tadi saya sampaikan itu Islam itu hari ini berada di dalam kemerosotan berpikir. Pemikiran kita itu sudah begitu rendah. Akibatnya apa? Akibatnya segala macam teori yang didapat tidak bisa terlaksana. Teorinya banyak kan, aja. Iya, nonsen. Jadi kita nulis undang-undang, misalnya apa?
di apa negara rakyat dijamin negara tuh apa? Pasal berapa tuh? Sampai mana tadi saya cerita ya? Sampai ke perusahaan berpikir. Enggak apa. Eh, Kan dikat nanti. Ya itu sampai kaum muslimin itu jauh dari Islam karena tidak berpikir. Nah, seandainya kita mau bangkit, ya gimana mulainya? Jadi kebangkitan itu dimulai dari berpikir. Memikirkan tentang apa? Memikirkan tentang kita sendiri sebagai manusia, kemudian alam semesta ini, kemudian kehidupan. Ada tiga hal, ada tiga poin. Yang 3 poin ini adalah kesimpulan dari seluruh yang kita amati sekarang ini. Manusia, kehidupan, alam semesta. Tapi ini tidak cukup. Kita tuh juga harus memikirkan keterkaitan 3 hal ini dengan sesuatu yang ada sebelum 3 ini dan sesuatu yang ada sesudah ketiga ini, atau Allah Subhanahu wa taala atau pencipta. Oke. Nah, kalau kita clear di dalam persoalan ini, insya Allah kita akan mudah menyongsong kebangkitan. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi gitulah guys, kurang lebih. Tapi gini sih bang, maksudnya hari inilah ya, kita lihat tuh rakyat-rakyat netizen Indonesia gitu kan. Iya. Banyak hari ini ya terpecah belah gitu kan. Apalagi umat Islamnya. Saya mikir gini, lah hari ini apa bedanya sama zaman jahiliyah waktu itu kan? Perzinahan di mana-mana, terus apa gitu, pencurian di mana-mana, pembegalan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana gitu kan. Sampai apa ya? Sampai kita nengok pembunuhan tuh udah kayak bukan sesuatu yang ngeri lagi, udah kayak tadi pagi ada pembunuhan di Sungai Rengas. Oh, tadi pagi. Oh, udah kayak sesuatu yang biasa gitu pembunuhan. Padahal zaman dulu kalau ada pembunuhan tuh seseram itu gitu. Iya, seperti jahiliyah ya, betul. Bisa jadi seperti jahiliyah karena hukum yang ada ini kan kalau kita lihat Quran ya, kalau apa frame berpikir kita itu adalah Quran, standar kita Quran tuh bilang hukum Allah dan hukum jahiliyah atau hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah yang ingin kamu terapkan? Nah, itu kata Allah. Jadi hukum itu cuma ada 2. Satu hukum Allah, yang kedua hukum jahiliyah. Kalau bukan hukum Allah berarti hukum jahiliyah. Kira-kira gitu. Oke, dah kita cukupkan sekian podcast kita. Takutnya kalau dibahas semakin panjang, melebar dan ini udah mau buka puasa guys. Jadi mungkin itu ya. Kita lanjutkan podcastnya di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.